Apa beza Cina Malaysia dengan Cina Indonesia Menurut keyakinan saya ya, waktu saya pergi ke Malaysia, Masyhur tau. Tapi fakta menariknya, aku selalu dengar dia orang ni walaupun berada dekat Malaysia juga, dia orang still Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian dengar orang luar negeri kaget sama Indonesia? Nah, kali ini datang dari seorang warga Malaysia yang ngakunya bener-bener salut setelah datang langsung ke Indonesia. Awalnya, dia punya pandangan yang mungkin sama kayak kebanyakan orang. Kalau orang Tionghoa Indonesia atau yang sering disebut Cindo itu lebih banyak pakai bahasa Mandarin atau bahkan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, semua itu langsung berubah. Pas dia jalan-jalan ke beberapa kota di Indonesia, dia justru kaget banget. Hampir semua orang Tionghoa Indonesia yang dia temui baik di toko, restoran, sampai tempat umum semuanya pakai bahasa Indonesia dengan lancar, bahkan fasih banget. Menurut dia, ini beda jauh dari ekspektasinya. Dia bilang, gue kira mereka bakal lebih dominan pakai bahasa lain. Tapi ternyata, bahasa Indonesia mereka kuat banget, malah jadi bahasa utama. Hal ini bikin dia kagum, karena menurutnya, ini menunjukkan betapa kuatnya identitas nasional di Indonesia. Nggak peduli latar belakang etnis, semua tetap menyatu lewat satu bahasa-bahasa Indonesia. Bahkan dia juga ngerasa suasana itu bikin komunikasi jadi lebih mudah dan terasa lebih nyatu. Nggak ada seket-sekot bahasa yang bikin orang jadi terpisah buat dia. apa beza Cina Malaysia dengan Cina Indonesia menurut keyakinan saya ya, waktu saya pergi ke Malaysia, Cina Malaysia bisa bahasa Mandarin. Okey, betul. Saya tidak bisa. Kalau di Indonesia belajarnya bahasa Indonesia, tidak bisa Mandarin. Jadi saya ke negara Malaysia tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi ada di beberapa daerah Indonesia bisa bahasa Mandarin, seperti Pontianak, Medan, ya beberapa. Tapi saya dari Jawa tidak bisa. Apa nama kamu? Nama Indonesia Kiki Virgias. Okey. Nama Cina Li Jinhua. Macam mana dekat Indonesia boleh ada dua nama macam tu? Tapi yang tercatat nama Indonesia. Nama Cina tidak tercatat. Jadi kalau orang berjumpa dengan kamu, orang panggil kamu apa? Kiki. Menariklah geng. Korang ada macam soalan yang korang nak tanya, korang tulis kat lawangan komen. Jangan lupa repost dan share sekali video ni kan. Ini antara fakta menarik tentang kawan-kawan Cina Indonesia kita. Hal yang membuatnya semakin kagum adalah ketika menyoroti banyak orang Cindo yang berkunjung ke Malaysia. Walaupun berada di luar negeri, mereka tetap nyaman berbicara menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada yang berbahasa daerah di mana dia tinggal. Aku lagi di Penang, Malaysia. Dan in case kalian penasaran, orang di sini ngomong bahasa apa sih? Orang di sini itu ngomong bahasanya nyampur-nyampur. Jadi, for the Chinese, they speak Mandarin, English dicampur juga sama bahasa Hokkien sedikit. Karena orang Penang ya, orang Penang itu rata-rata bisa Hokkien, meskipun nggak semua juga. Jadi, sorry ganggu. Saya fotografer. Saya ada buat photoshoot random. So, saya nampak style korang ni nice. Okay. Dari mana Indonesia. Oh, Indonesia. Nampak macam Cina. Ada mix Chinese. Oh, mix Chinese. Yeah. Kalau kat Indonesia Cindo lah ni. Iya. Patutlah cantik. Thank you. Adik-beradik ke? Kawan. Oh, kawan. Datang Malaysia saya berjalan. Jalan-jalan aja. Okay. Berapa hari? Jadi kalau warga Cina Indonesia ni datang ke Pulau Pinang, daripada airport sampailah ke hospital atau nak ke mana saja pun dia akan bawa Cina Indonesia tu. Dan mereka ni selalunya dibayar dengan harga yang lumayan. Masyhur tau. Tapi fakta menariknya, aku selalu dengar dia orang ni walaupun berada dekat Malaysia juga, dia orang still akan bercakap dalam bahasa Indonesia. cakap pasal Chinese Malaysia. I ada cerita. Hari tu I pergi Penang. Lepas tu, tadi sampai dekat Port Fairy tu, I nampak ada satu family Chinese. So, dalam mindset I, bila ada Chinese dekat Malaysia, diorang mesti cakap Mandarin, kan? Lepas tu, time diorang cakap tu, diorang cakap macam ni. Jadi, I nampak dekat mananya. Mungkin, mula-mula itu terdengar macam Mandarin lah. Tapi, kenapa macam I tahu tu bahasa apa Bila I dengar balik, dia orang cakap dulu ia balik kat mananya. Dia orang cakap bahasa Sunda. I macam kejut. Sepatutnya benda ni biasa je. Tapi kalau dekat Indonesia lah, kalau dekat Penang tiba-tiba macam pelik. Oh, rupanya dia orang Indonesia, dia orang Chinese Indonesia yang tengah bercuti
dekat Malaysia. Lepas tu, dia orang cakap Sunda. So, I sekarang kalau tengok ada Chinese ni, I mesti dengar dia orang cakap apa ni. Bahasa Sunda ke bahasa Mandarin? Macam tu. Oh, tu Bang tanya. Asal mana? Oh, iya ke? Kat sini mau belajar. Ini belajar tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke Nontonnya lah. ya foto nonton. Oh. Semua tadi dari Indonesia lah. Ya. Ya. Kamu bangsa apa? Chinese. Semua tadi Chinese kan? Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya, karena dia tak bisa bahasa Inggris, Ya. tak bisa bahasa Mandarin. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah, memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja, memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut, serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu. Pengalaman ini benar-benar membuka pandangan baru, bahwa Indonesia bukan cuma beragam secara budaya, tapi juga punya kekuatan besar dalam menyatukan semua perbedaan itu lewat bahasa. Dan dari situlah, dia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda, lebih menghargai dan lebih kagum. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau bahasa Indonesia jadi salah satu kekuatan terbesar bangsa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video Rizka Yuni selanjutnya.